Ricuh di kantor BP Batam soal Rempang. Brigjen polisi kena lempar batu. Kecelakaan truk di Lampung, bayi selamat merangkak dari kolong mobil. Suami pembunuh istri di depan anak di Cikarang menyerahkan diri. Bentrokan antar warga dan aparat keamanan di kantor Badan Pengusahaan atau BP Batam, Kepulauan Riau terkait penolakan proyek strategi nasional atau PSN di kawasan Pulau Rempang menyebabkan sejumlah orang luka-luka. Salah satu korban adalah Direktur Pengamanan atau Dirpam BP Batam, yakni Brigjen Pol Muhammad Badrus. Badrus terkena lemparan batu di bagian dagu hingga berdarah. Dilansir melalui Antara, aksi demonstrasi yang awalnya damai tiba-tiba berubah ricuh. Warga melempar batu, kayu, hingga bom molotov ke arah halaman kantor BP Batam. Massa juga merusak pagar. Petugas pun melepaskan gas air mata dan water cannon ke arah kerumunan massa. Beberapa petugas dan karyawan BP Batam terluka akibat terkena lemparan batu. Mereka langsung dibawa ke klinik di dalam kantor BP Batam untuk mendapat perawatan. Menurut keterangan warga, yakni Lukmanul Hakim berusia 31 tahun yang diwawancarai cnnindonesia.com, aksi masih berlangsung hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka menuntut 7 warga yang ditangkap dan jadi tersangka agar segera dibebaskan. Polisi pun menangguhkan penahanan terhadap 7 orang tersangka dalam peristiwa bentrokan yang terjadi antara warga dengan aparat gabungan di Rempang, Kepulauan Riau pada Kamis 7 September 2023. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, mengatakan penangguhan itu diberikan dengan jaminan tak ada melakukan aksi penolakan upaya relokasi warga imbas PSN Rempang Eco City. Seorang bayi selamat dari kecelakaan truk di jalan lintas Pantai Timur Sumatera, Kampung Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung pada Sabtu 9 September 2023 lalu. Dalam video yang beredar, bayi tersebut terlihat merangkak keluar dari kolong mobil truk yang sudah ringsek. Usai berhasil keluar, bayi berusia 1 tahun itu kemudian mendekati perempuan yang diduga ibunya yang turut menjadi korban kecelakaan. Berdasarkan keterangan saksi dan olah TKP, kecelakaan bermula saat truk Mitsubishi Fuso berplat nomor B9577 UYT melaju dari arah Bandar Lampung menuju ke arah Tulang Bawang. Sementara itu, truk lainnya yakni Mitsubishi Center Cold Diesel warna kuning berplat nomor A8069QC melaju dari arah berlawanan atau dari Tulang Bawang menuju Bandar Lampung. Kasat Lantas Polres Lampung Tengah yakni Aibtu Wahyu Dwi Kristanto dalam keterangannya menyampaikan, sesampainya di TKP diduga pengemudi truk Mitsubishi Center Cold Diesel warna kuning ungu tengah mengantuk. Kendaraannya berbelok ke kanan melewati garis marka jalan masuk ke jalur kanan. Wahyu menyebut karena jarak yang sudah dekat, truk Mitsubishi Fuso berwarna orange itu tak lagi bisa menghindar. Alhasil, tabrakan pun tak dapat dihindarkan. Menabrak bagian samping kanan truk Mitsubishi Fuso warna orange hingga kendaraan tersebut terguling ke bahu jalan kiri sementara. Sementara itu, posisi akhir kendaraan truk Mitsubishi Center Cold berhenti di jalur kanan dan muatan pekan ternak yang dibawanya berhamburan di jalan. Dalam kecelakaan itu, sopir truk Mitsubishi Fuso berinisial AW berusia 29 tahun selamat. Sementara sopir truk Mitsubishi Center Cold berinisial I berusia 24 tahun mengalami luka berat di bagian kepala, lecet di wajah, serta patah tulang kaki kanan.
Kemudian, satu penumpang yang berada di kendaraan truk Mitsubishi Center Colt juga mengalami luka berat, yakni seorang perempuan berinisial SD berusia 27 tahun. Sedangkan satu balita berinisial FA berusia 1 tahun yang ikut berada di dalam truk Mitsubishi Center Colt selamat meski mengalami sejumlah luka. Seorang istri berinisial M berusia 24 tahun tewas diduga dibunuh suaminya berinisial N berusia 25 tahun di Kampung Cikedokan, Desa Sukada, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi. Pelaku pun sudah menyerahkan diri dan mengakui peristiwa pembunuhan tersebut. Diduga aksi pembunuhan pelaku yang merupakan suami M pada Kamis 7 September 2023 lalu. Namun jasad korban baru ditemukan pada Sabtu 9 September 2023. Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat, Aibtu Said Hasan saat dikonfirmasi menerangkan peristiwa tersebut bermula saat pelaku menjemput korban dari kediaman orang tuanya pada Kamis untuk pulang ke rumah kontrakan mereka. Kemudian pada Jumat 8 September 2023, sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, pelaku mengantarkan kedua anaknya yakni AR berusia 3 tahun 5 bulan dan A berusia 1 tahun 5 bulan ke rumah orang tua korban. Di sela waktu inilah pelaku menghabisi nyawa korban. Sehari berselang atau pada Sabtu, orang tua korban mendatangi rumah kontrakan untuk mengantarkan cucunya. Namun saat mengetuk pintu kontrakan itu tidak mendapat jawaban baik dari pelaku maupun korban. Orang tua korban pun kemudian mengambil kunci rumah kontrakan yang tersimpan di dalam rak sepatu. Saat berhasil membuka pintu kontrakan, ditemukan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Mendapati korban dalam posisi terlentang dengan luka di leher dalam keadaan sudah meninggal dunia. Setelah itu, orang tua korban meminta tolong kepada para saksi di TKP. Di saat bersamaan, pelaku yang merupakan suami korban ternyata mendatangi Polsek Cikarang Barat untuk menyerahkan diri dengan didampingi orang tuanya. Pelaku menyerahkan diri sambil menceritakan peristiwa pembunuhan yang dilakukan terhadap korban dengan cara menggorok leher korban menggunakan pisau dapur hingga korban meninggal dunia, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar jam 22 waktu Indonesia bagian Barat. Lebih lanjut, Said mengungkapkan pelaku sempat memandikan jenazah istrinya usai melakukan aksi pembunuhan. Bisanews.id, Nindya Farisa mewartakan.